Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, Merry Christmas, Selamat Natal. Walaupun saudara Natal itu sudah melewat, tapi kita yakin bahwa ini momentum, yaitu suasana Natal, damai Natal dan kesempatan kita untuk merubah diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, menjauhkan diri dari dunia. Supaya pada tahun yang akan datang itu, kita akan dituntun oleh Tuhan, diluputkan dari bencana, diselamatkan, dan semua janji, visi yang Tuhan berikan, yang ada di firman Tuhan, sebagian boleh dilimpahkan kepada kita, sesuai dengan kerelaan Tuhan, dan sesuai dengan ukuran iman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, pada hari ini kami memohon Tuhan, berikan kasih-Mu kepada kami, terangi hati kami, supaya setiap hati kami Tuhan boleh menjadi bersih kembali, sehingga hati kami menjadi tulus tanpa motivasi, sehingga pikiran kami boleh diterangi oleh Tuhan, sehingga hidup kami tidak sia-sia lagi mengejar segala sesuatu yang kemudian lenyap. Biarlah kami tetap mengejar sesuatu yang tetap ada. Kau memberkati memakai setiap kami Tuhan. Biar kuat kuasa-Mu menyertai kami. Engkau memberkati kami. Yang sakit Tuhan Kau juga sembuhkan, yang dalam pergumulan masalah Engkau tolong dan Kau tuntun, berikan jalan keluar dan hikmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kalau kita melihat semua apa yang Tuhan janjikan melalui firman Allah, nubuatan itu telah digenapi. Sejak awal Tuhan sudah menyampaikan semua nubuatan itu. Sehingga kalau kita melihat Alkitab ini dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, sebagian besar inti-intinya adalah nubuatan-nubuatan tentang akan datang. Tuhan tidak pernah berbicara saudara masa lalu kita, karena masa lalu itu sudah dibicarakan sebelum terjadi. Sehingga hari ini mari kita melihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Mungkin ke belakang menjadi satu pengalaman, satu kenangan kita, ukuran kita dengan Tuhan, dan kita harus semakin meningkatkan diri kita kepada Tuhan. Natal yang indah ini saudara, jangan disusupi lagi dengan hati yang sakit, kecewa, sedih, pahit, iri, dendam, marah. Karena di situ iblis bisa bermain. Sebagaimana kita melihat iblis selalu masuk kepada mereka yang iri hati. Contohnya kepada Kain, sehingga Kain membunuh Habel. Contohnya lagi kepada Lot, sehingga Lot akhirnya tidak mengikuti Abraham, lebih cocok dia berkelahi, dan dia memilih apa yang dia pandang bagus, yang berakibat tidak buruk. Kita lihat juga begitu banyak sekali, termasuk Kain, saudara, termasuk juga Esau. Bagaimana dia meremehkan yaitu hak kesulungannya, dan dia mencari tentang hal-hal dunia yang dia butuhkan. Akhirnya dia kehilangan hak kesulungan. Walaupun itu hawa nafsu dari Esau sendiri, tetapi tidak lepas dari dosa dan juga turut campur daripada tangan si iblis itu. Memang tidak semua, saudara, itu pekerjaan dari iblis, tetapi yang pasti akibat dari dosalah manusia sehingga berpikir buruk, ego, dan itu semua tentunya bisa disusupi oleh iblis juga. Karena iblis itu penuh di udara ini. Firman Allah berkata udara ini penuh dengan iblis. Sehingga kita tidak perlu mencari iblis itu di mana. Saudara, di atap rumah, di pintu, di mana-mana ada. Bahkan yang kita takutkan bukan iblis yang ada di kuburan, di atap rumah, di pintu, tetapi yang ada di pikiran kita. Karena itu yang akan saudara merusak hidup kita, masa depan kita. Oleh karena itu kita melihat firman Allah, apa yang Tuhan katakan, semuanya terjadi. Ayo kita hidup dalam firman Tuhan, karena hidup kita juga ada di dalamnya. Tuhan sudah tahu sebelum kejadian, sebelum kita lahir, Dia juga sudah tahu. Bahkan nama kita ada dalam kitab kehidupan bagi orang yang memang sudah dipilih dan dipanggilnya. Sehingga kita pasti ada di dalam janji-janji Tuhan. Hanya kita tidak tahu janji mana yang diberikan kepada kita. Dan apa saudara yang harus kita lakukan, yaitu firman Allah. Terutama kembali kepada ajaran Yesus, mempunyai karakter Kristus yang indah.
Nubuatan-nubuatan dahulu pernah disampaikan dan semua terjadi. Nubuatan akan datang, diberikan kepada kita, dan sekonyong-konyong Tuhan akan menjadikannya. Bertahanlah dalam kesulitan, bertahanlah dalam saudara bertekuna juga dalam kondisi yang mungkin saudara hari ini mengalami tekanan. Percayalah Tuhan akan menolong kita. Kita lihat dulu dalam kitab Matius pasal 2 ayat ke-17 dan ayat yang ke-18. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Mengapa saudara kalau kita lihat ayat ini kok kelihatannya Rahel, kok nggak Lea? Satu, Rahel itu dicintai oleh Yakub, dan dia ingin dipersunting di awal. Namun kemudian kalau kita melihat Laban, papa daripada Rahel atau mertua daripada Yakub, tidak rela kalau Rahel dikasihkan. Dia kasih Lea dulu, karena Lea itu adalah kakaknya. Dan kemudian kalau kita melihat Rahel setelah melahirkan Benyamin, dia akhirnya meninggal. Dan ketika dia meninggal, Yakub meratapinya. Dan kemudian Rahel dimakamkan di Betlehem. Nah, itu dikatakan Rahel menangisi anak-anaknya. Apa yang terjadi? Yaitu bayi-bayi atau anak di bawah 2 tahun ke bawah itu dibunuh oleh Herodes. Atas perintah Herodes, semua pasukannya diperintahkan untuk membunuh semuanya. Dan itu memang sudah ada bukti, yaitu ditemukan di dalam sebuah gua. Itu ternyata ketika digali, ditemukan oleh para arkeolog beberapa tahun yang lalu. Saya juga melihatnya. Itu ada 100 lebih tulang belulang anak-anak kecil yang di bawah 2 tahun. Itu menunjukkan Alkitab ya dan amin. Bukan hanya itu, kalau kita melihat saudara, yaitu pembunuhan itu terjadi. Kalau kita mikir kenapa Tuhan izinkan terjadi? Tuhan kan bisa membuat namanya Herodes diganti sehingga tidak berkuasa lagi di Yerusalem dan Bethlehem, diganti orang lain. Itu doa kita mungkin kalau saat itu kita ada di situ. Tetapi tidak. Sepertinya Tuhan, saudara, membiarkan terjadi. Sepertinya diizinkan. Kenapa, saudara? Karena memang sudah tertulis dalam kitab nubuatan bahwa nanti akan Rahel menangisi anak-anaknya, ratapan. Nah, itu untuk menunjukkan, membuktikan bahwa apa yang firman Tuhan katakan tentang kelahiran Yesus, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias, tidak terbantahkan. Dari semua nubuatan, semuanya mengerucut kepada Yesus Kristus. Biar iman kita hari ini juga yakin. Mungkin Tuhan izinkan bencana kesulitan seperti COVID terjadi. Tuhan izinkan terjadi. Tetapi itu semua dalam rencana Tuhan, kita tidak tahu apa di baliknya. Yang pasti saudara, kalau kita bertekun bertahan, kita akan diselamatkan. Karena semua nubuatan itu akan dikenapi. Termasuk nubuatan dalam kitab itu. Jika kita percaya, maka kita akan menerima janji Tuhan. Dan kita juga akan, saudara, diselamatkan. Mari kita berdoa. Buat setiap hati kami semakin percaya kepada Tuhan, bahwa apa yang terjadi di dunia ini, semua sudah Engkau ketahui, dan semua sudah ditulis, dan semua nubuatan telah dikenapi dan akan dikenapi. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kuasa. Kerap kali kami mengeluh, kenapa Tuhan? Kok ada masalah yang terjadi? Tetapi sebenarnya Tuhan, kamilah yang salah. Karena kami tidak peka, kami tidak dekat Tuhan. Bahwa Engkau sanggup menolong kami. Beri kekuatan, ketekunan kepada setiap kami. Supaya lebih tulus hati kami, lebih dekat dan lebih mencari Tuhan. Lebih beriman kepada Tuhan. Walaupun di tengah badai kesulitan, kami tetap kuat karena Tuhan menyertai kami. Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan, yang melihat acara ini. Firman Tuhan ini supaya tidak hilang begitu saja, tapi tertanam dalam hati kami dan menghasilkan buahnya. Jika saudara hari ini engkau punya pergumulan, masa persoalan, tantangan, yakinlah Tuhan sanggup menolongnya. Bertekunlah di dalam doa dan pengharapan. Dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit.
Percayalah, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Imanmu akan menyembuhkan kamu. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat. Diberkati Tuhan mendapatkan hikmat, pertolongan, dan pintu jalan dibukakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat Natal. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.